dua. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Aku jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Lukas 22 ayat 42. Ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah Cawan cawan ini daripadaku, tetapi bukan sekehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Terima kasih. Saya dan terang bagi jalan saya, dan firman-Nya akan tersimpan di dalam hati saya, supaya saya jangan berdosa kepada Tuhan. Ikut salib Kristus, sungguh dan kekal. Duh, hari ini capek banget ya. Iya, sekolah pulangnya siang, banyak tugas. Duh, capek. Iya, udaranya panas banget lagi, jadi bingung kan ikut sil atau enggak. Ikut enggak ya? Kok gimana? Bimbang ya. Ini gimana ya? Loh, kalian kenapa kok cemberut? Ini kita tuh bingung, kita tuh capek banget habis pulang sekolah, banyak tugas, habis ujian. Habis ini masih sil. Enaknya kita ikut enggak ya? Ikutlah. Masa kalian kalah sama adik-adik yang di rumah? Harus semangat dong. Oh iya juga ya, kenapa kita kalah sama adik-adik di rumah? Kita kan lebih besar. Iya, kok malu malahan. Iya, yuk. Ya udah kalau gitu kita mulai yuk. Ayo, Ayo. kita sapa adik-adik di rumah yuk. Yuk. 1, 2, 3. Shalom. Selamat sore adik-adik di rumah. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, selalu istimewa ya adik-adik. Kita akan memulai sekolah Injil liburan pada hari yang kedua. Tema pada hari yang kedua ini, fully rely on God. Ada yang tahu nggak artinya apa? Nggak ada yang tahu ya? Ada yang tahu? Jadi artinya itu bergantung penuh kepada Tuhan. Nah adik-adik semuanya bangkit berdiri dulu yuk.
kita akan bacakan janji kepada kitab suci. Tangannya semuanya di sini ya. Ikutin Mas Bayu. 1, 2, 3. Janji kepada kitab suci. Saya berjanji akan setia kepada kitab suci, firman Allah, dan akan menjadikannya sebagai pelita bagi kaki saya dan terang bagi jalan saya, dan firman-Nya akan saya simpan dalam hati saya, supaya saya jangan berdosa kepada Tuhan. Jadi semuanya masih semangat ya? Kita akan pujikan Tuhan. Maju Laskar Kristus. Ikutin gerakan kami ya. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Kristus, sungguh dan tetap. Kristus yang memimpin waktu berperang. Maju dan iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Kristus, sungguh dan tetap. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Kristus, sungguh dan tetap. Kristus yang memimpin waktu berperang. Maju dan iringi panji cemerlang. Maju Laskar Kristus, lawan kuasa gelap. Ikut salib Kristus, sungguh dan tetap. Adik-adik di rumah, kita akan berdoa ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Pada sore hari ini ya Tuhan, kamu akan belajar kebenaran firman Tuhan ya Tuhan. Biarlah Kau berkati ya Tuhan, supaya adik dapat mengerti firman yang disampaikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah berkati adik-adik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan bacakan ayat hafalan pada hari ini dari Yeremia 17 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Gimana adik-adik? Masih semangat ya? Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Elias. Semuanya sudah dalam posisi siap ya? Oke, kita akan pujikan Roh Kudus yang manis. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti
manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Selamat sore adik-adik semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kita semuanya dalam keadaan istimewa. Kita hari ini memasuki Sil hari yang kedua. Nah, kemarin Bu Sadio sudah bercerita tentang Yosua yang menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke negeri Kanaan. Nah, hari ini Ibu Elias melanjutkan cerita yang kemarin ya adik-adik. Nah, ceritanya hari ini Yosua sudah menjadi pemimpinnya bangsa Israel. Dan dia, Bapak Yosua ini menyuruh 2 orang pengintai untuk masuk ke kota Yeriko, mengintai di sana, melihat-lihat keadaan di sana. Nanti setelah dilihat semuanya, dilaporkan lagi kepada Bapak Yosua. Nah, 2 orang pengintai ini pergi ke kota Yeriko. Nah, di sana di dalam kota Yeriko itu orang-orangnya itu tidak suka dengan pendatang yang baru. Nah, 2 orang pengintai ini mereka ketahuan adik-adik, ketahuan sama orang-orang Yeriko. Tetapi ada seorang perempuan namanya Rahab dipakai oleh Tuhan untuk menolong 2 orang pengintai ini. Dan 2 orang pengintai ini disembunyikan di dalam rumahnya Ibu Rahab ini. Ada sumur, dia masuk di situ sembunyi. Dan orang-orang waktu mencari, mereka tidak menemukannya 2 pengintai ini. Nah, selanjutnya setelah semua keadaan aman, 2 orang pengintai ini bisa keluar lagi dari kota Yeriko dengan selamat. Dan Ibu Rahab ini yang sudah menolong, dia dijanjikan nanti akan ada keselamatan buat Ibu Rahab ini karena sudah menolong para pengintai yang disuruh oleh Bapak Yosua. Nah, adik-adik, Tuhan pernah berjanji kepada Yosua, kepada Bapak Yosua, kalau Tuhan akan menyertai Bapak Yosua sehingga bisa masuk ke negeri yang dijanjikan. Dan juga setiap daerah yang dilewati oleh Bapak Yosua ini dan orang Israel semuanya akan menjadi miliknya Pak Yosua dan bangsa Israel. Nah, setelah pengintainya kembali ke Bapak Yosua, dia menyampaikan, 2 orang ini menyampaikan kalau kota Yeriko itu seperti ini, temboknya tinggi mengelilingi. Pokoknya yang apa yang dilihat di kota Yeriko disampaikan kepada Pak Yosua. Nah, akhirnya Bapak Yosua akan pergi ke kota Yeriko bersama seluruh bangsa Israel. Tuhan memerintahkan kepada Bapak Yosua supaya tabut perjanjian itu senantiasa berjalan di depan. Adik-adik tahu enggak?
apa tabut perjanjian itu? Bagaimana tabut perjanjian itu? Coba dilihat di sebelah ini ya. Di sebelah ini ada gambarnya tabut perjanjian adik-adik. Itu pada zaman dahulu, pada zamannya Nabi Musa dan nabi-nabi selanjutnya, tabut perjanjian itu dipakai setiap kali beribadah kepada Tuhan. Itu ada, harus selalu ada ya. Nah, tabut perjanjian ini lihat bagus kan bentuknya, ada malaikat seperti malaikat di atasnya dan semuanya itu ada lapisan emasnya. Nah, Tuhan memerintahkan kepada Bapak Yosua supaya tabut perjanjian itu harus selalu berjalan di depan. Begitu pula pada waktu menyeberangi sungai Yordan. Karena untuk ke kota Yeriko, bangsa Israel harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, bagaimana cara menyeberangi sungai Yordan? Gak ada jembatan, gak ada kapal, dan bangsa Israel itu banyak sekali adik-adik. Bagaimana caranya ya? Bagaimana ayo? Bagaimana? Tahu enggak? Ayo, bagaimana caranya? Nah, Bu Elias kasih tahu ya. Caranya yang membawa tabut perjanjian itu, jadi tabut perjanjiannya dibawa orang 4, berangkat dulu, harus berangkat dulu, masuk ke sungai Yordan. Masuk ke sungai Yordan. Sungai Yordan itu dalam loh adik-adik. Mereka masuk. Waktu kaki yang membawa tabut perjanjian itu baru menyentuh sungai, sungainya itu langsung membelah. Jadi sungainya terbelah menjadi 2, airnya menjadi seperti tembok kanan kiri, dan yang kelihatan itu seperti jalan tanah kering yang bisa dilewati oleh semua bangsa Israel. Luar biasa ya adik-adik, itu pertolongan Tuhan, bukti campur tangan Tuhan kepada bangsa Israel dan kepada Bapak Yosua, seperti janji Tuhan yang akan menyertai Bapak Yosua sampai berhasil. Nah, tabut perjanjian di bawah dan mereka berhenti di tengah-tengah. Di tengah-tengah sungai Yordan itu, tabut perjanjian berhenti dan air sungai Yordan ini berhenti mengalir menjadi seperti tembok pembatas kanan kiri ya. Jadi berdiri di tengah-tengah tabut perjanjiannya yang dipanggul itu, dan semua bangsa Israel, 12 suku bangsa Israel bisa berjalan dengan bebas menyeberangi dari ujung sebelah sana sampai ujung sebelah sana. Mereka semua menyeberangi sungai Yordan dengan aman, dengan selamat sampai di seberang dalam keadaan badannya kering, tidak basah sama sekali. Nah, setelah semua bangsa Israel ini sudah menyeberang, baru yang membawa tabut perjanjian itu berjalan kembali untuk ke seberang juga. Setelah mereka sampai di tepi, sungai Yordan kembali bisa mengalir lagi, temboknya itu hilang. Ya. Oh maaf, Bu Elias lupa. Jadi sebelum temboknya sungai Yordan, tembok yang dari air sungai Yordan yang terbelah tadi itu kembali, bangsa Israel, ada beberapa orang disuruh oleh Bapak Yosua untuk mengambil batu-batu dari dasar sungai Yordan itu. Batu-batu, bukan batu kecil ya. Kalau batu kecil itu namanya kerikil. Kalau yang namanya batu itu gede apa kecil? Gede ya. Nah, mereka ambil sebanyak 12 buah batu. Kenapa kok 12 adik-adik? Ada yang tahu enggak? Ayo, siapa yang tahu? Angkat tangan. Siapa? Siapa yang tahu? Mas Jose? Mas Otnil? Mbak Iren? Mbak Nalin? Tahu enggak? Enggak tahu ya? Tahu, Ibu kasih tahu ya. Kenapa kok jumlah 12 batu yang diambil? Itu sejumlah suku bangsa Israel yang jumlahnya 12 suku. Jadi batu-batu yang sudah diambil dari sungai Yordan itu sama Bapak Yosua disusun itu sebagai peringatan penyertaan Tuhan. Mereka bisa menyeberangi sungai Yordan dengan selamat. Setelah sampai di sebelah dan batu itu sudah disusun, sungai Yordan kembali bergejolak lagi. Bergejolak ya,
Maksudnya sungai Yordan kembali seperti semula, bisa mengalir dengan leluasa, tidak ada jalan lagi yang kelihatan. Airnya sudah kembali seperti semula sungainya ya. Nah, setelah sampai di seberang sungai, mereka melanjutkan perjalanan ke kota Yeriko. Tuhan berfirman lagi kepada Bapak Yosua, kota Yeriko nanti akan diserahkan kepada Bapak Yosua, tetapi syaratnya mereka harus mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali. Maksudnya setiap hari selama 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6 cukup berputar 1 kali saja. 1 kali saja, tak boleh teriak-teriak, tak boleh ngomong, mulutnya dikunci semua. Semua orang bangsa Israel ini berkeliling mengelilingi tembok Yeriko dengan diam. Tak boleh ngobrol sama temannya, tak boleh bernyanyi, tak boleh meniup trompet ya, karena ada yang sebagian membawa trompet. Nah, tetap perintah Tuhan, tabut perjanjian selalu dibawa. Masih ingat bentuk tabut perjanjiannya tadi kan? Tabut perjanjian selalu ada di depan memimpin mereka. Nah, berputar hari pertama berputar 1 kali. Hari kedua berputar lagi 1 kali putar. Hari ketiga, hari keempat, hari kelima, dan hari keenam begitu terus. Selama 6 hari berputar 1 kali mengelilingi tembok Yeriko. Nah, tiba hari ke-7 perintahnya Tuhan berbeda. Hari ke-7 harus mengelilingi tembok sebanyak 7 kali dan membunyikan trompet sebanter-banternya pada saat keliling ke-7 itu. 1 putar, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sambil semua berputar. Tahu apa yang terjadi adik-adik? Saat trompet dibunyikan, saat bangsa Israel bersorak trompet dibunyikan, tembok Yeriko yang begitu besar, tembok Yeriko yang begitu tinggi langsung roboh semuanya dengan tanah. Aduh, luar biasa. Adik-adik bisa enggak merobohkan tembok kalau enggak pakai palu, enggak pakai alat? Kalau sekarang pakai apa ya? Itu mobil yang besar, bulldozer itu namanya apa? Bego. Mobil bego itu yang buat menghancurkan tembok. Dicerundul 1 kali aja tembok bisa rubuh. Nah, ini luar biasa penyertaan Tuhan. Tembok yang begitu besar, tembok yang begitu tinggi hancur langsung hanya dengan tiupan trompet. Ini kalau bukan pertolongan Tuhan tidak mungkin terjadi. Itulah bukti penyertaan Tuhan, bukti campur tangan Tuhan, bukti janji Tuhan kepada Bapak Yosua yang akan menyertai, yang akan membuat berhasil semua yang dilakukannya. Cuma syaratnya apa? Harus nurut apa kata Tuhan. Pinter. Semua janji Tuhan itu syaratnya kalau mau dipenuhi, adik-adik harus nurut apa kata Tuhan. Coba bayangkan kalau Bapak Yosua dari pertama dikasih tahu Tuhan berjanji, Yosua kamu nanti akan berhasil, kamu akan bisa masuk ke negeri Kanaan, kamu akan memenangkan banyak negeri menjadi milikmu. Kamu harus nurut firman Tuhan, kamu harus setia kepada Tuhan. Tetapi Bapak Yosua tidak setia. Sakarepku, terserah aku mau ngapain, aku mau nyebrangnya, mau bikin rakit, aku mau bikin jembatan dulu, gak mungkin bisa selesai, gak mungkin bisa berhasil. Syaratnya untuk menerima janji Tuhan, syaratnya harus taat, harus setia, harus patuh apa yang dikatakan Tuhan. Begitu adik-adik. Nah,
Jadi Bapak Yosua dan semua bangsa Israel boleh bersukacita karena bisa merobohkan tembok Yeriko dan kota Yeriko itu menjadi hancur ya, menjadi hancur. Nah, itu kemenangan yang luar biasa tanpa berperang, tanpa membawa alat berat, hanya menurut apa kata Tuhan. Tuhan membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nah, dari firman Tuhan yang kita dengar hari ini, adik mendapat pelajaran apa? Siapa di sini yang pernah dijanjikan sesuatu oleh orang tuanya? Ayo, apa? Pasti semuanya pernah dijanjikan ya. Mau dibelikan ini kalau nilaimu 100. Kamu nanti dapat hadiah apa kalau rapotmu juara 1, kamu nanti dapat seperti ini, dapat seperti. Tapi kalau adik-adik tidak belajar, terus sekolahnya santai-santai, nilainya tidak dapat 100, tidak dapat ranking 1 sesuai janjinya, ya hadiahnya zong, tidak dapat. Gitu. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus sudah berjanji, pasti akan ditepati. Tetapi adik-adik harus selalu taat kepada Tuhan, harus selalu patuh kepada Tuhan ya. Ingat, janji Tuhan itu pasti akan digenapi. Kita harus percaya kepada Tuhan bahwa setiap janji Tuhan itu pasti akan digenapi dalam kehidupan kita. Tapi ingat, adik-adik harus seperti Bapak Yosua, selalu taat apa kata Tuhan, setia apa kata Tuhan, menuruti apa kata firman Tuhan. Mau adik-adik mau berjanji kepada Tuhan untuk setia kepada Tuhan? Adik-adik percaya bahwa masa depan adik-adik itu sungguh indah di dalam Tuhan. Tapi syaratnya adik-adik harus terus setia kepada Tuhan. Oke. Firman Tuhan hari ini, cerita hari ini cukup untuk sekian ya adik-adik. Bu Elias percaya adik-adik semakin tambah besar, semakin mengerti firman Tuhan, dan percaya kalau janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti akan ditepati. Oke adik-adik, percaya kepada Tuhan saja, percaya akan janji Tuhan, percaya bahwa Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa dan memberikan masa depan yang indah untuk adik-adik. Oke, kita akhiri cerita firman Tuhan hari ini, kita mau tutup dalam doa. Oke adik-adik? Oke, kita mau berdoa ya. Oke, kita akan berdoa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar hari ini. Kami bersyukur untuk SIL hari yang kedua, kami boleh mengikutinya, dan kami bersyukur kami mendapatkan berkat yang luar biasa dari setiap pujian, firman Tuhan, dan hasta karya yang mungkin kami kerjakan. Tuhan Yesus, berkati kami, untuk kami boleh senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan ajar kami untuk senantiasa takut akan Tuhan, menuruti apa kata firman Tuhan, dan kami percaya Tuhan, janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau senantiasa bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan hari ini. Kami mengakhiri firman-Mu saat ini, tapi kami percaya Roh Kudus yang akan terus menyempurnakan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hai adik-adik, kita sudah belajar firman Tuhan. Sekarang kita mau membuat prakarya. Senang bukan? Oke, kalian siapkan ya lembarnya. Seperti ini lembarnya. Kita mau membuat kata atau frog. Gimana ya caranya?
Kita akan potong ya kataknya. Dua-duanya akan kita potong. Coba. Seperti ini. Akan tempel ke bagian belakang. Di bagian belakang ada isolasinya. Dan tinggal buka, kemudian tempelkan. Jadi deh, dan kita rock. Ini rally on guard. Jadi kita terus pegang di dalam, mengandalkan Tuhan. Kalau kesulitan, nanti ada orang tua dan ini yang membantu. Firman Tuhan dalam seal. Lupa besok masih ada seal yang ketiga. Semangat ikut seal ya. So kegiatannya kita mau membuat kue loh, kita masak-masak loh. Tetap semangat. Sampai jumpa besok. Terus memberkati. Bye bye.